أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Shadaqallahul Adzim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah masjid mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita anugerah dan kenikmatannya dalam kehidupan kita di dunia, diberikan kesempatan untuk melanjutkan segala aktivitas amal ibadah kita dalam taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bersua kembali setelah 5 bulan tidak bertemu. Dan sebetulnya sekarang masih diberlakukan PSBB, ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar, apa mau diganti skala mikro. Tapi jangan sampai kemudian PSBB menjadi pasaran sepi, bojo bengak-bengok, karena sudah lama tidak beraktivitas, ya. Saudaraku sekalian, tentunya kita sebagai orang beriman menimbang neraca kehidupan kita dan umur kita ini banyak manfaat dalam dunia dan untuk kehidupan akhirat apa tidak. Bila ternyata dalam rincian dan analisa kita bahwa umur kita ini tidak banyak manfaat untuk dunia akhirat, kesempatan yang diberikan kita sia-siakan, hidup kita, bilangan umur kita semakin bertambah dan menuju semuanya pada kematian. Kalau ternyata banyak merugikan, kita banyak istighfar dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang selalu bertambah umur dengan keberkahan, dengan mewujudkan amal ibadah yang selalu bertambah di kemudian hari.
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa man kana yaumuhu misla amsih, barang siapa yang hari ini seperti hari kemarin, tidak ada perubahan yang lebih baik, maka kata Nabi, orang itu maghbunun, telah tertipu daya dalam hidupnya. Dan kata Nabi, wa man kana yaumuhu khairan min amsih, barang siapa yang hari kemarin itu lebih baik daripada hari ini, kemarin itu lebih baik, wa man kana yaumuhu, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, wa huwa rabih, orang yang beruntung. Tapi bila mana kata Nabi, man kana yaumu syarran min amsih, bila mana hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fa huwa mal'unun, orang-orang yang termasuk mendapatkan laknat Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau sudah begitu, saudaraku sekalian, banyaklah kita menangis, memohon kepada Allah ketetapan hati, istiqomah di dalam bertauhid, istiqomah di dalam menjalankan segala syariatnya. Menangislah kita, merenungi umur kita yang banyak kita sia-siakan. Saudaraku sekalian, setiap orang pasti pernah menangis, karena ini sebagai bentuk ekspresi dari perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Namun anggapan nangis ini katanya tidak keren, nangis itu cengeng, dan nangis itu adalah kerjaan para wanita. Nah, yang terakhir ini, nangis itu adalah kerjaan para wanita, membuat banyak laki-laki berpikir dua kali untuk menangis, sebab takut dibilang orang yang tidak jantan dan cengeng. Padahal nangis ini ada sesuai dengan syariat, bahkan ada sunnahnya. Sebab apa, saudara sekalian? Jadi takut dibilang cengeng, tidak jantan. Nah, pendapat ini sebetulnya salah. Sebab laki-laki yang mulia dahulu kala itu biasa menangis, seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis kala melihat Utsman bin Mad'un yang sudah meninggal, wafat dalam keadaan zuhud, tidak terpengaruh hidupnya dan ditipu daya oleh dunia. Rasulullah melihat dan mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat terhadap Abu Sa'ib, yaitu Utsman bin Mad'un, karena Utsman bin Mad'un ini meninggalkan dunia sebelum kamu, kata Rasulullah, sebelum kamu menikmatinya dan sebelum dunia itu memperdayamu dan menipumu. Rasulullah menangis saat melihat jenazah, yaitu Abu Sa'id Utsman bin Mad'un, karena ketika meninggal dunia kain kafannya tidak cukup. Kalau kain kafannya itu ditaruh ke kakinya, kepalanya terbuka, dan kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan atau sebaliknya. Ini sampai kurang kain kafan, ya. Rasulullah ini kemudian menangis. Nah, menangis ini mengingat bahwa dia telah berhasil, dunia tidak menipunya sebelum menikmatinya dia, ya. Utsman bin Mad'un. Nangis begini adalah termasuk sunnah yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merenungi segala keadaan. Jadi Rasulullah SAW itu menangis. Jadi kalau menangis pada saat ada kematian itu boleh, mubah kalau mengingat kematian.
Kalau nangis itu dibuat-buat berbeda. Nangis dibuat-buat ada enggak? Ada nangis yang direkayasa. Kalau saya meninggal nanti sudah menjadi tradisi, tolong saya ditangisi, diumumkan bahwa ini yang mulia, semua orang harus menangis, dibuatkan sebuah acara, bahkan semua ikut nangis, bila perlu dibayar. Ya, dulu saya masih kecil, di Jalan Tidar itu ada seorang China, ada seorang Chinese itu namanya Kim Lok, dia mati, ya. Seorang tukang jual cat di daerah Tidar itu namanya Kim Lok, nama asli Kim Lok, dan dia panggilannya engko, jadi diambil ko-nya, terus Kim Lok diambil loknya, jadi celukane kolok, jadi panggilannya kolok kan seperti makanan gitu ya. Tiba-tiba mati, semua anaknya, keponakannya, sampai anak-anak Surabaya ini turut nangis, ditutup dengan karung goni, ya, nangis dibayar, ya. Kalau nggak bisa nangis itu dipersi bawang merah supaya nangis dibayar, ya. Justru kalau dibuat-buat begini ditangisi, kata Nabi, apalagi orang yang non muslim, innal mayyita la yu'addibu bibukai ahli, sesungguhnya mayat itu disiksa oleh Allah sebab tangisan keluarganya. Kalau memang direkayasa untuk ditangisi, maka Imam Syafi'i itu tidak suka dengan selamatan kematian, sebab tajdidul huzn, memperbarui kesedihan. Bisa merata, malah kalau disuruh untuk menangisi, mayat itu disiksa sebab tangisan keluarganya. Itu semua anak Surabaya di daerahnya dibayar oleh keluarganya untuk nangis. Jadi ponakannya, anaknya nangis semua, nyebut namanya, kolok. Ada anak Surabaya yang itu suka gurau, usume wong mati njaluk kolok. Kolok kan seperti makanan itu ya, usume wong mati njaluk kolok. Nah, itu disebut-sebut gitu, kolok ya. Nah, itu tangisan yang bukan sunnah, ya. Malah disiksa orang itu yang ada di kuburnya sebab tangisan keluarganya. Sebetulnya nangis itu boleh. Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh putranya Ibrahim bin Muhammad, putra Rasulullah dari istri beliau bernama Maria Qibtiyah, Rasulullah menangis, ya. Kata Rasulullah, innal aina latadma wa inna li firaqika lamahzunun wahai Ibrahim, sesungguhnya mata ini mencucurkan air mata dan karena berpisah denganmu, ya, karena lamahzunun berduka cita. Itu boleh, ya. Di Rasulullah biasa menangis, ya. Bahkan juga sahabat Umar bin Khattab itu menangis ketika mendengar wasiat Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal dunia. Apa kata Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal dunia? Ya Aisyah, kepada putrinya, yaitu istri Nabi, putrinya Abu Bakar bernama Aisyah, ya Aisyah, tolong periksa seluruh hartaku, jika ada yang bertambah setelah aku menjabat sebagai khalifah, maka kembalikan harta itu kepada negara melalui khalifah yang terpilih sesudahku. Mendengar wasiat itu, Sayyidina Umar itu menangis, dan itu yang menyebabkan juga Aisyah turut menangis dan bersedih. Lalu Aisyah memeriksa harta benda Abu Bakar selama menjadi khalifah. Rupanya, saudaraku sekalian, setelah diperiksa hartanya tidak bertambah kecuali onta yang sudah tua yang biasa untuk menyirami tanaman pohon korma dan seorang budak yang menyusui anaknya.
Ini lalu Umar bin Khattab menangis, ya. Seorang khalifah meninggal dunia itu enggak ada tambahan-tambahan dari jabatannya khalifah. Ini negara bangkrut, BUMN rugi besar, PLN bangkrut, gagal negara, ya gak tahu nangis, ya. Sudah mati hatinya. Jadi saudara sekalian, menangis ini bukan monopoli wanita. Kaum Adam juga diperkenankan untuk menangis, karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu juga biasa menangis. Ini sebagai fakta, ya, semoga kita ini sadar bahwa menangis itu bukanlah sebuah aib atau tercela, ya. Karena menurut syariat, menurut sunnah Nabi SAW, menangis itu ada keutamaannya, ya. Pertama, sebagai tanda kesolehan seseorang. Menangis sebagai tanda kesolehan seseorang. Jadi kalau seorang itu melihat kebenaran dari Allah dan dia bereaksi setelah mendengar yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW, dia tahu kebenaran yang sebelumnya dia mungkin salah dan belum mengetahui, sebagai tambahan ilmu dia bisa menangis, ya. Atau sebelumnya dia melakukan kesalahan, setelah disampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW, dia menyadari bahwa itu sebuah kekeliruan, lalu dia bertobat pada Allah, kemudian menangis. Tahu sebelum masuk Islam ternyata dia kufur, syirik, dalam paham-paham atau isme yang menyesatkan. Setelah masuk Islam dia tahu kebenaran. Ini pernah dilakukan oleh para mu'allaf di zaman Rasulullah SAW ketika hijrah pertama, bukan ke Madinah tapi hijrah ke Abyssinia, yaitu di daerah Afrika, mencari suaka politik perlindungan ketika dalam intimidasi periode Mekah pertama, periode pertama dalam dakwah Rasulullah. Hijrah ke Abyssinia di bawah pimpinan yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Itu membacakan ayat-ayat Quran, surah Maryam, yang isinya itu diantaranya adalah Isa, Yesus bukan Tuhan tapi hamba dan utusan Allah. Raja Najasyi Negus dan para pendeta itu menangis sampai menyimpulkan, karena dalam surah Maryam itu Nabi Isa berkata, "Inni abdullah, aku hamba Allah, bukan anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri." Para pendeta bisa menangis, ya. Lalu Najasyi Negus, seorang raja itu berkata, "Antara ajaranmu yang dibawa oleh utusan Muhammad SAW dengan ajaran yang aku bawa," dia masih Nasrani tapi tauhid, ya, Nasrani yang masih mengatakan Isa itu bukan Tuhan, dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Itu adalah antara ajaran yang dibawa oleh nabimu dan ajaran yang aku bawa, yaitu Nasrani, kata Najasyi Negus, adalah bersumber dari Allah yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para pendeta banyak menangis, dan itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Maidah ayat 83, kata Allah, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin." Dan apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, kau lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'yunahum, mata mereka itu, tafidu minad dam'i, mencucurkan air mata. Sebab apa? Mimma arafu minal haqq, telah mengetahui sebagian dari kebenaran, hanya sebagian dari kebenaran itu tahu, sudah menangis, ya. Lalu mereka berdoa, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, ya Rabb,
kami telah beriman kepadamu, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Jadi menangis setelah mengetahui kebenaran, karena nangis ini tanda kesolehan seseorang. Dan menangis, saudaraku sekalian, bisa memperkuat keimanan kita. Dikala seorang itu menangis, maka hatinya biasanya bergetar, kepongahan dan kesombongannya di dalam hatinya itu pelan-pelan akan terkikis. Akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak benar dengan tingkah pola dan sifat serta perbuatannya selama ini. Dan ini terjadi pada orang-orang beriman. Makanya kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila mendengar nama Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Quran terhadap mereka, bertambahlah keimanan mereka. Jadi bergetar hatinya ketika Allah disebut, lalu jatuh air matanya menyadari kekeliruan selama ini dan menyesal karena banyak meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jarang berinteraksi dengan Allah dengan tepat. Ini banyak godaan bagi orang-orang atau pemuda-pemuda Islam yang gemar hobi apapun. Jangan tinggalkan sholat sebelum berolahraga, ya. Nggak pernah bangun subuh, nggak pernah bangun subuh kecuali hari Minggu untuk goes. Nah, ya, nggak pernah bangun subuh, nggak pernah sholat subuh, tapi bangunnya subuh itu seminggu sekali, tapi untuk goes dengan pakaian yang setengah telanjang. Untuk kaum laki-laki tidak dibenarkan membuka aurat. Sampai jamaah masjidnya seperti itu, ya. Belum ngaji fikih ibadah, batasan-batasan aurat, itu gemar berolahraga goes. Ada yang suka melek malam. Kenapa? Hobi burung. Loh, kok bisa melek malam? Loh iya, kalau di Surabaya itu melek malam sampai jam 2, burung itu dikeluarkan di teras rumah, namanya pengembunan, ya, pengembunan, supaya cepat bunyi, supaya cepat gacor, seperti punglor atau anis merah. Nah, itu saya lihat di daerah saya itu, ya. Para pemuda yang biasa ke masjid loh. Kenapa kok sepi? Jam 2 malam itu belum tidur, nyantolkan burung supaya bunyi. Enggak bunyi-bunyi sampai terdengar suara dari masjid, assalatu wassalamu alaik, baru ngeriwi, kercik. Ya, diganggu itu. Gangguan ini dari hobi. Setelah subuh adzan, suara burungnya keluar berkicau. Eman berat untuk meninggalkan burung ini untuk pergi sholat subuh. Berat sekadung bunyi. Masya Allah, ini hati-hati, ya. Hobi yang bisa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai subuh nanti baru jam 5:30 itu, hanya untuk mendengar kicauan burung itu. Masya Allah, ya. Itu harus ditangisi itu, ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah lupa, tidak sengaja beliau sibuk dengan urusan dunia di kebun kormanya, ya, sibuk dengan di kebun kormanya. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh sekelompok para sahabat Nabi yang keluar dari masjid Madinah telah usai melaksanakan jamaah sholat asar
Umar kaget, astagfirullah, tidak sholat jamaah asar. Umar sebetulnya tidak dosa, karena menurut sebagian ulama jamaah sholat itu tidak wajib, ya. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Imam Syafi'i menyebut fardu kifayah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya. Ada yang sunnah, jadi afdol saja, ya. Tapi Umar walaupun tidak dosa, karena sudah ketinggalan sholat jamaah itu, Umar menangis, ya, menangis, menyesal, beristighfar pada Allah, lalu bermuaqabah. Bermuaqabah itu menghukum dirinya, karena dia sibuk dengan dunia, dengan kebun korma yang sudah panen itu, dia mensodakohkan kebun dan seluruh isinya. Untuk apa? Supaya jera tidak mengulangi lagi. Jadi kalau orang itu lalai dengan burung cucak rawonya yang harganya selawe juta, sampai dol sodakohno supaya enggak jera, ya, supaya jera tidak mengulangi lagi. Karena sholat jamaah ini sangat penting. Jadi mengapa tidak ditangisi? Jadi saudara sekalian, menangis ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena menyesal meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang berinteraksi dengan Allah dengan benar dan baik. Bahkan menangis ini saudaraku sekalian bisa membantu kita memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang takwa itu pasti mudah tersentuh hatinya jika dihidupkan hatinya itu, dan dibangkitkan lagi imannya, dinyalakan lagi amal solehnya, dan dia menyesali waktu-waktu yang sudah terbuang, terlewati tanpa ibadah pada Allah. Juga sering teringat banyak menyanyiakan waktu, karena waktu ini kata ulama, al-waktu kas-saif, waktu ini seperti pedang, idlam taktok kotoaka, bila kamu tidak memutuskan pedang itu, waktu itu kamu akan diputus oleh pedang itu, ya. Banyak menyanyiakan waktu. Dan ini menangis saudara sekalian bisa membuat sholat kita ini semakin khusyuk, karena ini adalah amaliyah Rasulullah SAW dan sunnah Nabi. Lebih-lebih kalau kita ini mendalami makna yang kita baca dari sholat, misalnya ayat-ayat tentang adab Allah membuat kita takut pada Allah, nanti semakin tinggi setidak-tidaknya kita takut dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita bisa menghindari dosa dan kemaksiatan. Rasulullah Muhammad SAW apabila sholat malam itu, Rasulullah pernah membaca satu ayat yang diulang-ulang sampai mendekati subuh. Ayatnya satu aja di dalam surah Al-Maidah itu, ya, ketika disebutkan itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang Rasulullah, ya, sampai enggak terbatas, karena merenungi ayat. Rasulullah menangis sampai mendekati subuh. Ayat itu aja yang dibaca dalam surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau menyiksa mereka, itu ayat itu turun, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu, wa in taghfir lahum, dan jika engkau itu mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah aziz, maha perkasa. Terus al-hakim lagi maha bijaksana. Kata seorang ulama, ayat ini sangat aneh kalau direnungkan. Biasanya ayat Quran itu didahulukan ampunan, tapi dikemudiankan siksanya. Ya, kebanyakan wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Fayaghfiru, Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, diampuni, didahulukan pengampunannya. Lalu wa yu'adzibu man yasha,
dan dia mengadab, menyiksa siapa yang dikehendakinya. Umumnya ayat seperti itu. Tapi di Al-Maidah ini ya, kita cek mungkin ayat itu 116 insyaallah ya dalam Al-Maidah itu. Tolong dikoreksi kalau keliru ayatnya. Al-Maidah menjelang akhir itu ya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, didahulukan siksanya. Jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau Al-Aziz, maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Biasanya ayat itu penutupnya itu, kalau Allah mengampuni atau menyiksa, itu ditutup wa innaka ghafurur rahim. Biasanya begitu ayat itu. Tapi ini enggak. Wa in tu'adzibuhum, siksanya didahulukan, fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Antal azizul hakim. Mengapa ini? Karena ini berkenaan dengan akidah orang-orang Nasrani yang melakukan dosa besar, kesyirikan, yaitu menuhankan Isa Al-Masih. Allah dianggap punya anak, Allah itu punya keturunan, yaitu Isa Al-Masih, seorang anak laki-lakinya. Itu dosa besar. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan wa in taghfir lahum, tapi wa in tu'adzibhum. Dan jika Allah menyiksa mereka, saking beratnya dosa itu, musyrik itu ya. Ajaran Trinitas itu buat renungan Rasulullah ketika beliau sholat di tengah malam, dan ditutup oleh Allah, fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya engkau aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Jadi kalau Allah itu perkasa, tidak mengampuni mereka kalau mati dalam kesyirikan, dan Allah itu hakim, bijaksana, karena sudah menjelaskan tentang kebenaran bahwa Allah itu esa, bahwa mensekutukan Allah adalah dosa besar, mati dalam syirik itu adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibuat Rasulullah satu ayat dibaca berulang-ulang sampai mendekati subuh, menangis Rasulullah SAW. Dan ini menangis ini bisa membuat seorang itu, membuat sholat itu semakin khusyuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Isra ayat 109, Allah mengatakan wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Surat 17 ayat 109. Dan mereka menyungkur atas muka mereka, yabkun, sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah kekhusyuannya. Jadi buatlah, kalau kita membaca Quran itu kata Nabi, buatlah menangis. Kalau tidak bisa menangis, buatlah menangis. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Sebuah hadis dari Al-Mutarrif bin Abdullah ibnu Sikhir, dia berkata, aku melihat dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Rasulullah Muhammad SAW sedang sholat, dan di dadanya ada suara air yang mendidih karena menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah kecuali Imam Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini menangis, menangis yang nggak ada sunnahnya itu, nggak ada pahalanya itu, menangis karena pacaran ditinggal doinya, ya. Ya itu kesedihan yang tidak ada pahalanya itu. Kecuali istrinya kalau menangisi, apa istilahnya sekarang tuh, menangisi doinya, gebetane itu, kecelakaan nangis, ya itu tidak ada sunnahnya nangis, nggak ada pahalanya. Terkadang ada seorang pemuda itu sholat, dilihat sama seorang takmir tuh nangis, ya nangis,
Jadi takbir sudah nangis, rukuk nangis, sujud nangis, salam selesai, zikir, doa nangis. Sampai seorang takmir tuh kagum mendatangi seorang pemuda, kok bisa nangis seperti itu? Saya ingin belajar kepada Anda bagaimana sholat itu bisa khusyuk sampai nangis. Apa jawabannya? Doi saya kawin nggak ngasih tahu. Oh, hilang doi ini nangis ya. Itu nangis yang nggak ada sunnahnya ya. Kesedihannya nangisnya tidak berpahala. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, ya Rasulullah biasa menangis dalam sholatnya. Dan saudaraku sekalian rahmati Allah, yang terakhir perlu saya sampaikan, menangis ini setidak-tidaknya bisa menyebabkan seorang terhindar dari keburukan dan kemaksiatan. Karena nangis ini kadang bisa membuat kita mengingat kematian ya. Biasanya maksimal itu bisa menjauhi kemaksiatan. Pikirannya akan banyak ingin beramal, ingin mengumpulkan pahala dan tidak membuat dosa lagi. Rasulullah SAW berkata, surga dan neraka, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, surga dan neraka itu ditampakkan kepadaku, kata Nabi, maka aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Lalu kata Nabi, lau ta'lamu ma a'lam labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Andai kata kamu mengetahui yang aku tahu, kata Nabi, labakaitum katsiran, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa ya. Lalu Anas bin Malik berkata, tidak ada satu hari yang lebih berat bagi sahabat Rasulullah selain hari itu. Mereka menutup kepalanya sambil menangis dengan sesenggukan. Hadis riwayat Muslim. Dan saudaraku sekalian rahmati Allah, nangis ini bisa menyelamatkan seorang dari siksa api neraka. Tetesan air matanya itu akan mampu memadamkan api neraka. Saudara sekalian, Rasulullah berkata, ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena Allah, dan mata yang biasa dipakai menjaga malam sampai tidak tidur, mempertahankan komunitas kaum muslimin dengan perbatasan orang-orang kafir, yaitu berjihad di jalan Allah ya. Tidak tidur malam, mata ini tidak akan tersentuh oleh jilatan api neraka. Jadi saudara sekalian, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah sebab kita menangis. Sebab Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Abu Umamah, tidak ada yang lebih dicintai Allah. Nah, itu dua hal, yaitu dua tetesan dan dua bekas, kata Rasulullah. Pertama, dua tetesan ini tetesan air mata karena takut pada Allah, dan tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu orang dapat perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Kata Nabi, yaitu sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok di hari kiamat di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarullaha khalian fafadat ainah, seorang yang berzikir bersepi-sepian antara dia dengan Allah, nggak ada orang yang lihat, lalu dia mencucurkan air matanya ya. Kalau sendirian seorang itu bisa nangis, dia merenungi tentang hina dinanya diri dan merenungi keagungan Allah, bisa menangis, nggak ada orang yang lihat, insya Allah ikhlas nangisnya itu karena Allah. Kalau nangis di depan umum bukan berarti itu riya, tidak, tapi bisa cepat nangis kalau di depan umum, sebab ada potensi-potensi yang membuat seorang itu ingin dilihat ya. Kalau nangis sedang disyuting, gampang, bintang film bisa sholat nangis ya. Tapi bersepi-sepian dengan Allah, mengagungi Allah dan merasakan hina dinanya diri, lalu dia fafadat ainah.
Lalu ada dua bekas yang itu adalah ini dicintai Allah, bekas fisabilillah, yaitu jalan-jalan menuju jihad pada Allah, dan bekas-bekas mengamalkan kewajiban-kewajiban di dalam ibadah pada Allah ya. Makanya para sahabat Nabi SAW itu pernah ingin pindah dari rumahnya menuju mendekati Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, jangan, langkahmu menuju masjid yang jauh itu satu langkah pahala dari Allah, satu langkah adalah penghapus dosa. Hingga para sahabat tidak lagi ingin mendekati Masjid Nabawi untuk pindah rumah, tapi kalau jalan jauh semakin dipersempit jalannya supaya banyak pahalanya ya. Rasulullah kemudian menyebut ayat dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat segala amal perbuatanmu dan mencatat pula atharihim, yaitu jejak-jejak langkah-langkah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah sebagai ada dua bekas, yang bekas-bekas itu fisabilillah dan bekas-bekas mengamalkan kewajiban. Ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah menangis supaya hati kita tidak kering dan kotor menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena merenungi banyak kesalahan. Semoga kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.